Orientasi pada pelayanan publik adalah komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini berarti memahami kebutuhan publik, responsif, dan mampu memberikan solusi. Gus Dur sangat dikenal dengan sikapnya yang merakyat dan dekat dengan berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Ia seringkali menerima tamu dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan agama, nasional, hingga masyarakat biasa di kediamannya. Akuntabel adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan. Ini melibatkan penggunaan sumber daya publik dengan transparan dan jujur, serta berani mengambil keputusan. Sebagai bukti tokoh yaitu Gus Dur. Gus Dur menunjukkan akuntabilitasnya dengan berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kepentingan bangsa, meskipun ia tahu bahwa keputusan itu akan menuai kritik. Saat beliau menjabat menjadi presiden, beliau memberhentikan beberapa menteri karena tidak sesuai dengan visi pemerintahannya. Meskipun tindakan tersebut kontroversial, namun tetap beliau laksanakan demi menjaga roda pemerintahan yang efektif. Pengetahuannya yang luas dan kemampuannya dalam berdialog dengan berbagai pihak menunjukkan kompetensi luar biasa dalam memimpin dan menyelesaikan masalah. Ia juga menguasai bahasa Arab, Inggris, dan berbagai bahasa lainnya, menunjukkan kompetensi linguistik yang memudahkannya dalam diplomasi internasional. Kompeten berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ini juga mencakup kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Gus Dur adalah seorang intelektual, ulama, dan pemimpin yang sangat kompeten. Ia menguasai berbagai ilmu mulai dari agama, politik, hingga budaya. Sebelum menjadi presiden, ia menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia selama bertahun-tahun. Harmoni adalah kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, saling peduli, dan juga saling menghargai. Salah satu warisan terbesar yang dimiliki oleh Gus Dur yaitu kemampuannya untuk mempersatukan bangsa dan juga keberagaman. Ia adalah tokoh pluralisme yang gigih, kebijakannya mengakui agama Konghucu serta pencabutan larangan perayaan Imlek. Jadi bukti nyata usahanya untuk menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Ia juga seringkali melakukan dialog dengan tokoh-tokoh dari berbagai agama dan suku, menunjukkan komitmennya membangun harmonisasi. Loyalitas adalah dedikasi dan komitmen untuk menjaga nama baik institusi dan negara. Meskipun seringkali dikritik dan dianggap kontroversial, Gus Dur tetap loyal pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Saat ia dimaksudkan dari jabatannya, ia menolak untuk menggunakan kekuatan militer atau massa untuk mempertahankan posisinya. Meskipun banyak pihak yang memintanya, ia lebih memilih untuk kembali menjadi warga negara biasa demi menjaga stabilitas dan menghindari perpecahan bangsa. Ini menunjukkan loyalitas yang luar biasa kepada negara dan demokrasi. Adaptif adalah kemampuan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan, baik itu dalam teknologi maupun sosial. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang adaptif terhadap perkembangan zaman, meskipun ia adalah seorang ulama tradisional. Pemikirannya sangat modern dan progresif. Adaptif, ia tidak ragu untuk menggunakan teknologi dan berdialog dengan gagasan yang baru. Ia juga berani mengambil langkah-langkah inovatif. Banyak tulisan dan analisa yang menggambarkan pemikirannya, Gus Dur yang progresif dan terbuka.
menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Keputusan ini adalah langkah adaptif. Ia menganggap kedua departemen tersebut tidak lagi relevan atau rawan disalahgunakan. Penghapusan Departemen Penerangan misalnya adalah upaya untuk mengadaptasi pemerintah yang lebih terbuka dan tidak lagi mengontrol informasi seperti di era Orde Baru. Selain itu, ia sering juga menggunakan media massa bahkan di era awal internet untuk menyampaikan gagasannya. Ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan alat-alat komunikasi modern yang tidak umum di kalangan ulama tradisional pada masanya. Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis, baik di dalam maupun di luar instansi. Gus Dur sangat terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak. Ia membangun kabinet yang melibatkan berbagai elemen politik dan profesional. Meskipun ia adalah seorang pemimpin dari partai tertentu, ia juga seringkali berkolaborasi dengan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk mencari solusi atas masalah-masalah bangsa ini. Pendekatan yang inklusif ini menunjukkan semangat kolaborasi yang kuat.